Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk, ibu saudara dikasih Tuhan. Tadi kayaknya yang pertama tadi udah bagus. Main. Ya. Oke. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Boleh sambil senyum lihat kanan kiri katakan shalom. Ya. Haleluya. Senang kembali bisa menjadi berkat berbagi kepada saudara apa yang Tuhan tahu, apa yang Tuhan nyatakan bagi kami, bagi saya khususnya untuk makanan bagi jemaat Tuhan, untuk jadi berkat bagi jemaat Tuhan. Katakan amin. Sebab apa yang akan saya sampaikan adalah pergumulan beberapa minggu, beberapa bulan saudara, sehingga apa yang saya gumulkan, apa yang saya doakan menjadi berkat, menjadi sesuatu yang mengiringi langkah kita, menjadi sesuatu yang membawa langkah kita untuk terus berserah kepada Tuhan. Katakan amin. Tema yang akan saya ambil pada pagi hari ini adalah Ebenezer. Saudara, ya kita buka Alkitab kita dulu 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat 1 Samuel pasal 7 maksud saya ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Karena hari ini hari yang terakhir kami ada di Kota Rantau Kelapa saudara, ya. Sehingga sebentar waktu saja kami akan kembali ke tempat kami untuk melanjutkan apa yang Tuhan percayakan kami lakukan di sana. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai 12 ya. Lalu orang Kiriat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Perikopnya, orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Ayat 2. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah kepadanya, hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ayat 4. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Filistin, orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan menggunturkan dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Berkah. Ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita.
Katakan amin. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman merenungkannya serta melakukan dalam kehidupan setiap hari, kehidupan setiap keluarga, kehidupan setiap masyarakat, sehingga hidup kita, lewat hidup kita nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudara yang dikasih Tuhan, tema pada minggu ini, hari ini adalah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Dari pembacaan teks yang sudah kita baca dan kita bersama merenungkannya, ternyata begini. Ketika bangsa Israel hidup tidak benar, hidup menyembah Baal, hidup sesuka hatinya, hidup sesuka-sukanya, lalu mereka berkata kepada Samuel yang adalah nabi Allah, yang ada orang yang dekat dengan Allah, berdoalah kepada Allahmu supaya kita diselamatkan. Orang Israel sedang dalam ancaman. Mereka sedang diintip banyak bangsa-bangsa, tentara-tentara, sehingga kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu terancam, saudara. Ada banyak orang-orang, bangsa-bangsa, kota-kota, raja-raja mengharapkan supaya Israel mampu dikalahkan. Sehingga perang demi perang, perlawanan demi perlawanan berlalu dan selalu dicatat firman Tuhan, orang Israel mampu memenangkan pertandingan berperang. Bukan karena kekuatan orang-orang Israel, bukan karena hebatnya tentaranya, tapi karena Tuhan beserta dengan mereka. Sehingga waktu hari di mana bangsa Israel melihat celah bagaimana orang Filistin, tentara-tentara Filistin dikalahkan, mereka berkata kepada Samuel, angkatlah tanganmu, sembah dia, mohonlah kepada Allahmu supaya kita diluputkan dari persoalan, diluputkan dari peperangan. Ternyata saudara, hal yang mengagetkan bagi bangsa Israel, mereka diluputkan dari kekalahan. Sehingga Samuel mengambil satu tindakan iman, satu langkah, momentum, atau membuat sebuah monumen, membuat sebuah peringatan. Diambilnya batu supaya apa? Orang Israel ingat bahwa Allah yang pernah menolong dalam keadaan krisis, dalam keadaan darurat, Allah menolong, Allah membuat pertolongan, Allah menangkan peperangan. Allah yang sama hari ini, dulu maupun selamanya akan terus menolong bangsa Israel. Sehingga lewat peristiwa itu, lewat kegiatan itu, Samuel mengambil sebuah batu dan berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Saudara, lewat peringatan yang disampaikan Samuel, bukan berarti ini terakhir Tuhan menolong. No. Bukan berarti inilah yang terakhir, sampai di sinilah pertolongan Tuhan. Bukan. Seringkali kita bicara dengan teman kita, katakanlah dengan saudara kita, gitu kan ya, inilah yang terakhir, sampai di sinilah kita tolong kamu, ya kan? Kita berpikir berarti besok-besok enggak, gitu kan? Besok-besok atau lusa kalau kita butuh sesuatu enggak lagi. Ayat ini saudara ingin memperingatkan bagi setiap kita orang percaya, sampai di sini Tuhan menolong, itu bukan berakhir pertolongan Tuhan. Halo saudara, shalom. Di awal tahun ini kita memasuki tahun 2021, saudara. Saya nggak tahu saudara siap atau enggak, ya kan? Saya mau kasih tahu ini, siap nggak siap, suka nggak suka, tahun akan terus berganti. Betul, saudara? Saya mau sampaikan adalah pertolongan Tuhan selalu tepat, selalu dalam kehidupan kita, selalu bergantung menolong Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Makna apa yang terkandung dari kata Ebenezer, saudara? Ternyata ada maksud Tuhan, ada lewat Samuel, lewat nabinya, apa yang ingin disampaikan Tuhan lewat kata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Saudara perhatikan ayat yang 12. Sebuah peringatan yang ingin disampaikan Samuel bagi orang Israel. Sama halnya bagi setiap kita orang percaya, bagi jemaat Tuhan gereja GBI Harmoni, bahwa sebuah peringatan harus selalu diingat. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Saat bangsa Israel dikatakan Samuel, kalian harus benar-benar sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menyembah, meninggalkan semua ala-ala Baal, meninggalkan semua penyembahan-penyembahan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini
Itulah yang membuat hati Tuhan bergetar ketika melihat kesembuhan orang Israel. Sehingga mereka bukan berperang melawan darah dan daging. Gak perlu mereka mengangkat tombak, mengangkat tebing untuk berperang. Hanya Samuel yang berseru kepada Allah sehingga pertolongan datang. Pertolongan yang sungguh-sungguh membuat orang Israel menang dari orang Filistin. Tuhan menolong mereka bahkan sampai mengalahkan bangsa Filistin. Karena itu Samuel membuat batu itu sebagai peringatan. Batu itu untuk apa? Mereka selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Harus selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Dan saudara, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Amin. Kita ada hari ini karena Tuhan yang menolong. Bukan kuat dan gagahku kata Tuhan, tapi karena roh Tuhan yang ada padaku. Hari ini ada semua karena anugerah Tuhan. Ada banyak memori-memori dalam kehidupan kita, saudara. Memori-memori di masa lalu. Halo saudara, yang membuat hati kita sakit, membuat hati kita galau, membuat hati kita suam-suam kuku, panas dingin, panas-panas enggak dingin-dingin, ya kan? Enggak panas enggak dingin, suam. Hal-hal di masa lalu terkadang membuat kita enggak fokus sama Tuhan. Hal-hal, keadaan-keadaan di masa lalu, peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu, bahkan kejadian-kejadian sepanjang tahun 2020 yang ada di belakang kita, itu membuat kita enggak mampu melakukan apa-apa di tahun 2021. Harusnya kita mampu meninggalkan di masa lalu peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu, harus kita tinggalkan, dan kita hidup di masa ini dan masa yang akan datang. Jangan sampai masa lalu merusak masa depan dan masa hari ini. Jangan sampai. Harusnya masa lalu membangkitkan kita untuk menjalani hari ini dan menjalani hari-hari depan, masa depan hanya bersama dengan Yesus Kristus. Banyak masa lalu ingatan-ingatan yang membuat kita patah arah, putus semangat, patah semangat. Namun saudara dikasih Tuhan, berapa banyak yang kita ingat tentang di mana Tuhan menolong, di mana Tuhan menyertai, di mana Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Apakah kita masih ingat ucapan syukur kita kepada Tuhan soal keluarga kita yang dulu Tuhan tolong, soal ekonomi kita yang dulu ekonomi kita morat-marit, ekonomi kita ya kalau kita harus berdoa lalu dapat pertolongan. Apakah kita masih ingat bagaimana pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberkati kita? Dulunya kita nggak punya pekerjaan, lalu kita berusaha, berjuang, kerja keras, disiplin yang kuat, lalu Tuhan berkati pekerjaan kita. Tuhan anugerahkan pekerjaan yang hebat. Tadinya cuma pesuruh-pesuruh di kantor bawahan, lalu Tuhan angkat hari demi hari karena kita jujur, tanggung jawab, penuh dedikasi, lalu dipromosikan, promosi. Hari-hari ini, apakah ucapan syukur yang dulu pernah ada, ucapan syukur yang dulu pernah terjadi, masih disampaikan pada hari ini dengan prestasi yang sempurna? Harusnya peristiwa-peristiwa yang masa lampau di mana Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati, hari ini ucapan syukur yang sama, pertolongan yang sama juga kita sampaikan kepada Tuhan bahwa hari ini aku ada semua karena Tuhan. Tuhan menolong keluarga kita, Tuhan menolong hidup kita, Tuhan menolong anak-anak kita, Tuhan menolong pekerjaan kita, Tuhan menolong usaha kita, dan apa yang sudah pernah Tuhan tolong hari ini dan yang akan datang pun kata yang sama, Ebenezer, Tuhan pasti. Amin saudara. Amin. Udah mulai agak tegar saudara. Haleluya. Sudah makan kue baru? Sudah? Kami di sini agak puas pakai kue baru saudara. Bertahun-tahun sebelumnya anak pakai yang kami cari kue baru. Karena di Jakarta udah nggak budaya lagi datang ke rumah orang ada kue baru, nggak budaya. Udah hampir punah gitu kira-kira. Tetap ada kue tapi nggak kue baru.
yang kue-kue pada umumnya, roti-roti yang dari kue roti apa, toko roti gitu. Jadi kue yang baru, kacang-kacang, nggak ada yang jumpai. Dan tahun ini ada puas. Pokoknya aku makan udah semua. Makanya pulang-pulang harus ambil kopi dengan dia lagi. Kayaknya udah naik 3-4 kilo ini. Iya kan? Bayangkan tadi kami datang dari Jakarta ke Ratu Prapat ada dengan mobil kami. Pulang udah agak nambah ini. Ya kan? Jadi muatan angin mobil pun harus ditambahin. Minimal 2 angka dari angka yang sebelumnya. Karena sudah ya selalu ada cara Tuhan untuk menolong kita. Selalu ada banyak cara Tuhan untuk memberkati umatnya, memberkati gereja. Tapi yang harus saya sampaikan, masih ingat kita akan apa yang Tuhan sudah pernah tolong, akan apa yang sudah Tuhan pernah kerjakan. Dulu saudara saya minder sekali saudara. Saya ingat banget kalau ketemu orang itu nunduk aja, nunduk. Jadi ingat sekali saudara tahun 2000 saya diantar papa. Karena dulu saya SMA kelas 1 itu di Medan. Ya, itu pun udah terlambat masuk. Karena memang saya dari dulu nangis minta, nggak mau sekolah di Ratu Prapat, maunya ke Medan. Ternyata di Medan pun agak berat-berat, ngeri sekali, ngekos. Aduh, dekat pabrik yang pabrik kertas sekarang, jadi baju saya itu bawa kertas semua. Mau mandi parfum pun nggak ketolong ya. Pokoknya cewek-cewek nggak ada yang dekat dengan saya selama setahun ini. Karena bau getah kan. Ya walaupun baju bau getah tapi yang lain nggak bau getah. Ya kan? Itu saya alami. Sehingga selesai SMA kelas 1 hijrah ke Jakarta. Aduh saya orang yang minder saudara. Lalu minder, aduh tinggal di Pastori 1 minggu harus tinggal di Pastori Senin sampai Jumat di rumah orang tua saudara kami tinggal di Jakarta itu. Wah itu bergumul. Sampai suatu saat saudara kepala saya dulu bilang begini, almarhum kepala saya bilang begini, Rido itu habis ibadah, habis saya main musik. Saya selalu kalau habis main musik naik ke atas istirahat supaya nggak diajak ngomong, nggak ngomong-ngomong dan nggak banyak persoalan. Pokoknya istirahat di atas, mengurung diri. 2 tahun saya menjadi pelayan Tuhan, saudara jadi koster lah bahasa saya di sana. Karena 2 tahun pertama ngapa-ngapa gereja di sana. Nggak dikasih saya stick drum saudara, stick yang panjang itu dikasih. Itu yang dikasih 2 tahun. Sikat WC 2 tahun dalam hati saya. Cuma nggak pengen pulang, nggak pengen, nggak ada dalam hati ini. Kejam kali ini nggak masuk ke sini lagi. Sampai akhirnya kepala Rio, kamu mau 5 tahun, 10 tahun ada di gereja kita ini. Kalau kamu begini terus pelayanan naik kamar, nanti mulai ibadah bersih-bersih lagi naik lagi gitu terus, kamu nggak akan jadi apa-apa. Itu bukan berdua ngomongnya saudara. Jemaat baru pulang dari gereja ngomong depan jemaat. Kalau bagi saya kurang ajar ini tante. Masa kita dipermalukan depan jemaat? Lalu saya naik ke atas nangis menjadi-jadi dari itulah awal balik saya. Lalu saya ngomong sama Tuhan, mulai hari ini saya harus berubah. Secara manusia saudara dipermalukan begitu. Dalam hatimu begini sebenarnya. Pulang malu. Terserah suka-suka orang itu. Mau jadi mau nggak pokoknya pulang malu. Gitu. Tapi Tuhan izinkan saudara sehingga saya ambil komitmen. Mulai hari ini saya harus berubah. Itulah di masa di mana Tuhan terus bawa saya dari dimensi yang saya tidak pernah tahu, tidak pernah ngerti. Tuhan angkat terus. Bukan berarti ketika Tuhan angkat hari-hari saya menyenangkan, semakin berat, semakin sulit, tantangan semakin banyak, kepercayaan makin banyak, tantangan lebih banyak, kepercayaan melimpah, tantangan juga lebih melimpah, lebih hebat. Sehingga selalu yang saya ingat adalah sampai di sini Tuhan, sampai di sini esok dan selamanya Tuhan pasti. Ebenezer. Saudara dikasih Tuhan ada 3 arti kata Ebenezer yang akan saya bagikan dengan cepat hari ini. Ketika bicara Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong, sampai di sini Allah menolong. Arti yang pertama saudara, arti kata Ebenezer yang pertama adalah Tuhan yang maha besar. Katakan amin. Sebuah kata yang hebat. Ebenezer ingin memperlihatkan
saudara alami. Saudara mungkin berkata, aku punya masalah yang besar. Stop dulu saudara. Ingatlah, sebesar apapun masalahmu, kita tetap punya Tuhan yang lebih besar dari persoalan kita. Kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, bukan Allah yang mati. Semua tokoh-tokoh sepanjang sejarah, baik tokoh-tokoh di Alkitab pun pernah mengalami stres, pernah mengalami tekanan, pernah mengalami pencobaan ujian yang dahsyat. Sehingga hanya satu yang saya pelajari dari setiap para tokoh yang ada, Alkitab katakan bahwa ketika dalam tekanan apapun, masalah apapun, selalu mereka berkata, mengandalkan Tuhan dan berkata, Dia Allah yang dahsyat, yang mampu, yang luar biasa, yang tidak pernah terselangi oleh manusia. Dia dahsyat padanya. Kedahsyatan Allah, kebesaran Allah lah yang ingin dipertontonkan bagi setiap kita, menunjukkan di mana Tuhan Maha Kuasa dan orang Israel sungguh-sungguh yakin dan melihat bahwa hanya kepada Dialah, hanya dari Dialah, hanya oleh Dialah pertolongan datang. Pertolonganmu begitu ajaib, amin. Dan Kau mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Apa saudara? Di situ. Amin. Jadi bukan ketika saudara dalam keadaan kuat, tangan Tuhan bekerja. Ketika saudara berkata dalam kelemahan saudara, ketika saudara mengangkat tangan, itu artinya saudara berserah, maka Tuhan pasti turun tangan. Tuhan pasti tunjukkan kemahakuasaannya, kebesarannya. Tuhan kita hidup dan berkuasa, katakan amin. Itulah Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, amin. Dia Allah yang berkuasa, sanggup mematahkan, sanggup menghancurkan segala hal yang membuat kita terkungkung, membuat pribadi kita tidak berkembang, membuat kehidupan kerohanian kita hanya begitu saja stuck. Dia yang maha kuasa, yang mampu mematahkan setiap tipu muslihat. Hanya dari Dia pertolongan. Kita tak akan mampu melakukan apa-apa kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Selalu kita ingat saudara. Pernah tercatat saudara, kalau saudara suka baca buku, Martin Luther dikenal dengan orasinya yang hebat, dikenal dengan sesuatu yang dahsyat. Ternyata dia pernah depresi saudara, pernah stres berat. Sama Musa juga, Elia juga, Yunus pun Alkitab pernah catat stres dalam panggilannya. Depresi, banyak tantangan yang dialami saudara. Kenapa? Mungkin apa? Karena kita manusia biasa. Karena orang-orang yang nabi-nabi yang tercatat yang kita punya hanya manusia biasa. Lalu Martin Luther punya seorang istri dan dia ingin menyakiti. Lalu dia buat satu katakanlah skenario. Lalu setiap ibadah, setiap pertemuan dia pakai baju atau kemeja warna hitam saudara, tandanya berkabung. Setiap ada pertemuan apa berkabung. Lalu agak bingung Martin Luther, ini tidak. Karena memang tujuan dia ingin menyadarkan Martin Luther. Lalu dia bilang ini, kita punya Allah sudah mati. Martin Luther. Saya mau bilang. Terus dia bangun, istrinya bangun terus, apa pakai baju hitam terus berkabung. Lalu bangkit lagi saudara Martin Luther dan berkata, Allah kita, Yesus tidak mati, Dia hidup, Dia sudah hidup. Yang tadinya dia stres, lalu dibangkitkan, disadarkan, diberikan pengertian lewat sebuah katakanlah skenario istrinya, supaya apa? Mengembalikan apa yang ada di memorinya, sehingga dia berkata, Allah kita hidup, Yesus kita hidup, saudara. Keadaan ini membuat Martin Luther tertawa, sehingga kenapa? Karena peristiwa ini dia sampai benar-benar stres, saudara. Dia berkata, Tuhan tidak mati, tapi Tuhan selalu hidup dalam kehidupan dia. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang hebat. Amin, saudara. Selalu ada cara Tuhan untuk menolong saya, saudara. Mulai kita ingat
bagaimana Tuhan dulu menolong. Tuhan menolong saudara. Dulu saya sakit saudara. Orang tua saya paling takut kalau saya tinggal di luar kota karena capek dikit pingsan. Pernah dulu waktu main drum saudara, kecapean, dulu jadi WL5, cuman gue mana? Sakit saudara. Tapi selama saya di Jakarta dari tahun 2000 sampai sekarang, tidak pernah kecapean itu pingsan. Tidak pernah saudara. Itu pun pertolongan Tuhan. Amin saudara. Bahkan saya sering membuat orang capek jadi. Itu pun harus diingat itu. Tuhan tolong masa-masa yang seharusnya saya sudah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Tuhan kasih the second chance, kesempatan yang kedua untuk lebih baik, untuk berkata Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Itu kebenaran yang pertama saudara. Bicara Ebenezer, yang pertama Tuhan yang maha besar. Yang kedua saudara, pemeliharaan Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3, ya. Pemeliharaan Tuhan. Providensia, pemeliharaan Allah atas umatnya, pemeliharaan Allah atas bangsa Israel. Bagaimana tiang awan dan tiang api yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel itu menyatakan bahwa Allah memelihara, Allah menolong, Allah memberkati orang-orang Israel. Sama dalam kehidupan kita hari-hari ini. Pemeliharaan Allah yang dulu orang Israel menikmati, hari ini pun kita menikmati pemeliharaan Allah. Tuhan adalah Allah yang maha kasih. Dia selalu memelihara bangsa Israel yang berteriak minta tolong pada Dia di tengah keberdosaan, di tengah keterikatan, di tengah pemberontakan orang-orang Israel kepada Allah. Tuhan tetap memelihara orang Israel. Sama dalam kehidupan setiap kita saudara, dalam pendirian akan Tuhan. Seringkali saat kita hadir dengan hati yang hancur, Tuhan selalu mendengar doa saudara. Bahkan kita katakan Tuhan hadir, Tuhan ada sekalipun dalam keretakan, dalam kehancuran. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Ya Tuhan hadir dalam setiap persoalan saudara. Dia Allah yang mendengar. Tuhan melihat kehidupan kita dan Dia mau campur tangan dalam kehidupan kita. Yang pasti kita harus angkat tangan dulu baru Tuhan turun tangan. Mana bisa Tuhan turun tangan kalau kita merasa kita mampu, kita merasa kita bisa. Beda-beda tipis ya saudara antara berserah sama pasrah. Bedinya adalah seringkali kita pasrah, bukan berserah. Pasrah itu begini, dia lakukan semua dulu dengan kekuatannya sendiri, dengan caranya sendiri, dengan pikiran sendiri, dengan perilakunya sendiri, dengan sikap sendiri. Dia pikir aku bisa, aku mampu, aku belajar, pengetahuan banyak, skillku hebat. Lalu dia berjuang sebuah tenaga, itu namanya pasrah. Tiba-tiba apa yang dia pikirkan, yang dia kerjakan tidak sesuai dengan harapan. Lalu dia bilang, aduh, gagal total. Lalu karena dia sudah gagal total, lalu dia bilang, Tuhan, tolonglah. Itu pasrah disertai dengan berserah. Orang yang berserah nggak dulu melakukan semuanya dengan kekuatannya, enggak. Dari awal dia sudah lakukan, ambil komitmen, ambil tindakan awal bilang ini, Tuhan, sebelum aku melakukan semuanya, sebelum aku mengerjakan semuanya, aku serahkan kepada Tuhan. Itu namanya berserah. Selanjutnya Tuhanlah yang beracara atas semua. Maka pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan luar biasa, providensia. Bagaimana hebatnya pemeliharaan Tuhan. Maka saudara, saya di Jakarta itu nggak ada gaji saudara. Itu pas mau makan ada makanan. Pas mau jalan-jalan ada orang yang telepon, udah ada tiketnya. Oh, ya enak kita bilang belum kan? Tapi ya karena ditanya dari sana ya kita bilang lah. Nanti Tuhan kirim. Oh udah Pak, dikasih nanti. Pas mau beli mobil nggak ada uang. Ya tiba-tiba ada
yang kasih DP, ada yang kasih berkah. Bukan jatuh dari surga, saudara, bukan. Tuhan pakai hamba-hambanya, Tuhan pakai orang-orang kudusnya, Tuhan pakai jemaat-jemaat yang diberkati. Amin. Mana lah mungkin tiba-tiba jatuh sebuah di atas. Yang buang siapa nih? Yang adanya orang bawa uang naik helikopter tiba-tiba jatuh uang ini. Kan nggak mungkin gitu. Bahkan kita bilang ini, burung gagak dan kedelai pun Tuhan bisa suruh untuk memberkati hamba. Burung yang tidak pernah menabur, dia menguasai. Masa kita nggak percaya pemeliharaan dia? Amin. Nggak ada gaya saudara. Tiba-tiba besok makan, bulan. Jadi pas, semuanya serba pas. Pas pengen, pas ada. Pas mau, pas Tuhan kasih. Amin. Karena kan? Semuanya pokoknya serba pas. Pas celana udah nggak muat, ada yang telepon, Pak, datang Pak, ada enak kan? Jadi kita nggak perlu stres pura-pura. Ada orang celananya udah sempit, stresnya tambahin sudah. Stres antara stres mau kecilkan perut atau mau besarkan celana. Itu pun bisa perbedaan di rumah jadi. Halo, halo saudara. Ya, pokoknya udah pas aja. Pas mau ada orang yang bilang pokoknya pas aja supaya pikiran kita itu ringan. Amin. Makanya kita lagi pikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa yang di atas lah? Yang manis, yang enak didengar, sedap didengar, yang membawa sukacita, membawa damai. Itu perkara-perkara yang di atas. Jangan pikirkan masalah yang berat, pikirkan utang, itu masuk bahaya. Amin. Jangan kita doakan utang supaya dihapuskan. Kasihan yang kasih utang. Iya, karena dia pun punya uang bukan karena lebih, tapi karena percaya sama kita, dia kasih. Amin. Amin. Utang itu harus selesai. Haleluya. Tahun 2021 saudara, pemeliharaan Tuhan akan lebih hebat lagi, akan lebih dahsyat lagi. Tapi bukan orang-orang yang nggak setia, tetap Tuhan lihat kesetiaan umatnya. Tuhan lihat bagaimana kesetiaan jemaat Tuhan, umat Tuhan. Tuhan lihat itu semua. Makanya saudara, saya tidak pernah berdoa. Seringkali kan WA salah ngomong saudara. Ketika habis persembahan, Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Amin. Makanya juga Tuhan berkati tangan-tangan yang belum memberi. Sama berarti berkati. Dia nggak memberi sama yang nggak, sama yang memberi. Kalau seringkali kan WA jadi rata. Tuhan berkati jemaat yang nggak datang dari rumah ke gereja. Tuhan berkati loh. Lalu masa berkata yang setia dengan yang nggak setia sama? Terus bedanya apa? Halo saudara, hari-hari ini Tuhan sedang bedakan mana yang lalang, mana yang ganteng, mana yang akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Memang Tuhan kasih matahari yang sama, kan? Amin saudara. Kita yang orang Kristen dengan yang orang Kristen, kita yang kaya dengan orang yang hampir kaya sama matahari. Panasnya derajatnya sama sudah. Enggak yang baik panasnya, enggak panas-panas sekali, yang jahat panas sekali, enggak sama suhunya. Tapi itu kasih Tuhan yang global, saudara. Pemeliharaan Tuhan yang global. Ada sifatnya di mana pemeliharaan Tuhan itu spesifik bagi umatnya. Amin. Badai pun sama, cuaca ekstrim pun sama. Tapi bicara global itu saudara, tapi bicara pemeliharaan Tuhan yang spesifik, pemeliharaan Tuhan yang khusus, itu hanya diperoleh bagi orang-orang yang setia, orang-orang yang sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Itu ada namanya pemeliharaan yang khusus, berkat khusus. Saudara kan sendiri berkati sepuluhan semua. Tapi ada orang-orang yang secara khusus lebih diberkati dari kita. Saudara bisa lihat, padahal kerjaannya biasa, usahanya biasa. Malah kadang lebih giat kita usaha. Kita bangun jam 5, kita bangun jam 8-nya. Tapi kesungguhan disertai kesungguhan hati. Nah, kita udah jelas, sia-sialah kau bangun pagi-pagi, pergi pagi-pagi, pulang larut malam tanpa mengandalkan Tuhan, sia-sia.
Bukan Tuhan gak pelihara kita, kita kurang ngerti ada berkat spesial yang disertai dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Sehingga bicara pemeliharaan yang global, bicara pemeliharaan yang ya semua orang Tuhan pelihara. Tapi bicara pemeliharaan yang khusus, yang spesifik, hanya bagi orang-orang yang setia, taat, dan sungguh-sungguh. Amin, amin. Sama-sama bilang amin, amin. Amin. Jadi ini tahun 2021, saudara. Aminnya harus orang. Amin, amin. Amin. Saya ingat pendeta di Bekasi, saudara. Bapak juga kalau ke Jakarta pelayan di sana selalu bilang amin, 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 amin. Banyak kali amin. Saya jadi terberkati, saudara. Amin, 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 amin. Hebat kali dia. Itu ada kita kalau bilang lebih banyak. Kemarin sudah dijelaskan dengan Pak Jamal Sinan. Seringkali kita Protestan, kita Pentakosta, karismatik berkata bahwa amin itu ya selesai. Amin, amin. Sudah mulai kita siap beribadah Tuhan berkati. Amin itu ya percaya sungguh-sungguh, benar-benar percaya. Makanya kalau ada khotbah yang menggugah, saudara bilang amin. Jadi ada bedanya 2020 dengan 2021. 2020 aminnya 1, 2021 aminnya 2 atau 3. Kalau saudara bisa 4 ya terserah. Haleluya. Itu yang kedua, saudara, pemeliharaan Tuhan. Ebenezer yang ketiga, saudara, yang terang. Nah, kalau yang terakhir ini biasanya wah semangat, tadi udah menurunkan nomor ini. Jadi amin. Sama-sama bilang yang ketiga. Yang ketiga adalah tanggung jawab kita. Katakan sama-sama 2, 3 ya. Tanggung jawab kita. Ternyata bicara Ebenezer bukan hanya bicara Allah yang Maha Kuasa, bagaimana pemeliharaan Allah luar biasa. Ada tanggung jawab saya dan saudara untuk kita mengerjakan supaya Allah yang luar biasa itu, supaya Allah yang memelihara itu tetap menolong setiap kehidupan kita. Ada tanggung jawab orang percaya. Ebenezer mengingatkan kita untuk berbakti dan menyembah Tuhan. Ebenezer mengingatkan kita untuk fokus kita hanya kepada Tuhan yang memberikan hati kita sungguh-sungguh kepada Dia, bukan mendua hati, bukan merdua holong. Gak tahu nggak dalam yang sudah cuma judulnya merdua holong, mendua hati. Tuhan gak suka dengan orang yang mendua hati. Kadang dia A, kadang dia B. Hari ini dia sungguh-sungguh, besok gak sungguh-sungguh. Hari ini dia antusias, besok memble. Hari ini dia datang kepada Tuhan, besok dia datang kepada Mammon. Tuhan gak suka orang yang mendua hati. Saudara masih ingat DNA gereja kita? Ini bicara fokus kepada Tuhan. Restorasi total. Saudara, ketika kita mampu menghidupi DNA gereja kita, saudara, restorasi total, itu bukan cuma kata-kata yang terus diucapkan tiap minggu, tiap ibadah, bukan, saudara. Bukan. Itu kata-kata profetik. Sama-sama bilang profetik. Tindakan iman, deklarasi iman terhadap sebuah kata-kata, sebuah firman, supaya apa? Bukan cuma kata-kata, bukan cuma firman yang kita dengarkan, tapi kita lakukan, kita tindakan dalam kehidupan kita, sehingga hidup dalam hidup kita. Restorasi total. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Amin. Bukan cuma gagah perkasa. Ada orang gagah perkasa tapi nemble. Ada orang yang gagah secara fisik, sispek gitu kan ya. Kalau awal speknya bukan
six pack lagi saudara. Ada orang yang gagah perkasa tapi nembleng. Ada orang secara jasmani kuat tapi rohaninya nembleng. Nah, restorasi pondok daru ini bukan cuma perkasa, bukan cuma kuat sebagai prajurit, tapi yang melakukan kehendak Bapa, yang hidupnya siang dan malam berdoa, merenungkan firman. Amin. Terus saudara, hari-hari ini sedang diperlihatkan orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang setengah-setengah, suam-suam kuku sedang dipilah, sedang disisihkan saudara, supaya jelas perbedaan. Fokus gereja kita saudara, bagaimana fokus kita tentang hadirat Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Hadirat Allah kuat nyata dalam gerejanya. Kalau saudara yang sudah kuat karunia bahasa roh, mari berbahasa roh. Berbahasa roh bukan supaya keren-kerenan, supaya orang bilang ini oh hebat banget di bahasa roh. Bahasa apa sih mau tuh? Kali bahasa roh ini bukan gagah-gagah. Tapi bahasa roh itu untuk membangun jemaat, membangun diri. Ada kalanya saudara, ketika saya bersaat itu berdoa, enggak ngomong apa-apa, cuma Tuhan, gitu aja, Tuhan, gitu aja. Lalu bangkit roh bahasa untuk membangun diri. Lalu bahasa roh juga bisa berbuat. Orang yang mendengar bahasa kita diberkati, disegarkan jiwanya, dibangunkan jiwanya, dibangunkan hidupnya. Yang tadinya dia lemah, dia mendengar, dibangkitkan rohnya, dibangkitkan kekuatannya. Amin. Itu yang harus menjadi fokus kita orang percaya sekali. Sehingga gereja Tuhan hari-hari ini, ya, bersamaan dengan tema kita sepanjang tahun 2021 ini, saudara. The Year of Integrity, tahun integritas. Sehingga fokus kita itu hadirat Allah, bahasa roh, dan pengurapan. Pengurapan bukan untuk promosi diri. Pengurapan untuk memberikan kita keteguhan, untuk memberikan kita endurance ini, ketahanan. Sama-sama bilang endurance. Sama-sama bilang ketahanan. Jadi persoalan apapun yang datang, masalah apapun yang datang, kita punya endurance. Kenapa? Pengurapan tadi. Makanya rindu karena pengurapan dari Bapak Gembala, Ibu Gembala selalu berjumpang tangan kepada kita. Rindu karena pengurapan itu terus menerus. Orang yang haus akan urapan Tuhan, dia akan terus tetap bertahan di tengah-tengah persoalan kehidupan. Endurance, ada ketahanan yang luar biasa. Karena kita manusia biasa. Biasanya kalau banyak persoalan, banyak tantangan, lemah kita. Tidak ada urapan itu sudah. Maka ada ketahanan yang ekstra, ada ketahanan yang luar biasa. Dan pengurapan. Sekali lagi, pengurapan bukan untuk sebuah promosi, pengurapan bukan untuk hebat-hebatan, bukan. Untuk sebuah endurance. Hingga menjalani tahun 2021, menjalani kehidupan ini saudara, ini baru minggu pertama saudara, masih ada 51 minggu lagi. Dan gak terasa nanti udah datang kita lagi, masih 2022. Ya apalagi tahun 2020 ada teman saya bilang ini, kok cepat kali ya dalam hati saya, apa yang cepat? Ya kan? Tapi biasanya orang-orang yang bersyukur memang terlihat berjalan cepat sepanjang tahun. Beda orang-orang yang kekana, pokoknya bermasalah terus, pokoknya butuh, pokoknya mengeluh terus, pokoknya tahun itu berjalan lama begini. Ya, ada orang-orang setiap hari kok kayaknya baru lagi dari pagi teh manis minum susu, udah mau malam lagi, besok udah pagi lagi. Itu orang-orang yang mengucap syukur saudara. Amin. Selalu hari berganti, hari berlalu. Apa? Bersama Yesus sudah bukan jalan
Haleluya. Yuk sama-sama kita berjalan bersama Yesus. Izinkan Ebenezer menjadi bagian kita, sehingga jangan lupa ada tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan untuk tetap kita menjaga pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Kami berdoa kiranya jemaat Tuhan di tempat ini terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, terus melihat dimensi-dimensi yang kita belum pernah lihat. Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Tuhan terus memberkati saudara yang berusaha, Tuhan berkati saudara yang bekerja dengan giat, dengan disiplin, dan yang terakhir saudara yang melayani Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah melayani, Tuhan akan segera datang, dan Dia dapat Tuhan bilang begini, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah, apa yang aku punya, apa yang aku miliki menjadi bagian saya tidak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Haleluya.